Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Misteri. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengarkan cerita ini sampai akhir, karena kisah kali ini akan membawa kalian ke dunia yang penuh misteri dan kegelapan. Mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum. Aku ingin berbagi cerita yang sampai sekarang masih membekas di ingatanku. Ini pengalaman yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika aku dan keluargaku pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu adalah rumah kayu peninggalan Belanda, dibangun di atas tanah luas yang kini dikelilingi pohon-pohon besar. Kami pindah ke sana karena ayahku, yang seorang pegawai kantor pemerintahan, mendapat tugas di kota itu. Rumah itu harganya murah, dan meskipun kondisinya sedikit usang, ukurannya besar, cukup untuk kami sekeluarga. Sebelum kami pindah, pemilik rumah sempat memberikan peringatan. "Pak, rumah ini memang bagus, tapi ada cerita lama yang sering membuat orang tak betah. Kalau ada hal aneh, jangan hiraukan, cukup baca doa," katanya sambil menyerahkan kunci. Ayahku hanya tersenyum kecil, menganggap itu mitos belaka. Kami pun masuk tanpa curiga. Rumah itu terasa dingin, meski cuaca di luar cukup panas. Lantainya dari papan kayu yang sudah tua, sehingga setiap langkah menciptakan bunyi berderak. Jendela-jendela besar dengan kaca buram berdiri di setiap sisi rumah, memberikan kesan seperti ada sesuatu yang terus mengawasi dari luar. Malam pertama berjalan biasa saja, meskipun aku merasa tidak nyaman. Setiap kali melewati lorong yang menuju ke dapur, aku merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela. Namun, aku mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi, malam kedua mulai berbeda. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara pelan seperti langkah kaki di depan kamarku. Suaranya jelas, seperti seseorang berjalan dengan hati-hati. Aku mengintip melalui celah pintu, tetapi tidak ada siapapun. Aku pikir mungkin itu angin, tapi lantai kayu yang berderak terlalu berat untuk sekadar disebabkan oleh angin. Aku kembali ke tempat tidur, mencoba tidur lagi. Namun, saat itu, aku mendengar suara seperti kain yang diseret di lantai. Jantungku mulai berdebar. Aku tidak berani keluar dari kamar, tapi entah kenapa aku merasa ada seseorang yang berdiri di luar pintu. Ketika akhirnya aku memberanikan diri untuk mengintip lagi, aku melihat sesuatu. Di ujung lorong, berdiri sosok wanita dengan kebaya hijau. Kebayanya terlihat lusuh, dan rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah mengamati. Aku menutup pintu dengan cepat dan mulai membaca doa. Jantungku berdegup kencang, dan tubuhku menggigil. Sosok itu tidak mengetuk pintu atau mencoba masuk, tapi aku merasa kehadirannya begitu dekat. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu kepada ibu. Namun, ibu hanya mengatakan, "Mungkin kamu mimpi buruk. Rumah tua begini wajar kalau terasa sedikit seram." Ayahku juga menganggap itu hal biasa, menyuruhku untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi, aku tahu apa yang kulihat malam itu bukan mimpi. Sosok itu nyata, dan aku merasa dia belum selesai denganku. Malam berikutnya aku mencoba tetap tenang. Meski rasa takut masih menyelimuti, aku berpikir mungkin kejadian sebelumnya hanyalah imajinasi akibat kelelahan. Namun, suasana di rumah itu terasa semakin aneh. Ketika malam tiba, keluarga kami biasanya berkumpul di ruang tengah, sebuah ruangan besar dengan lantai kayu yang sudah lapuk di beberapa bagian.
Lampu gantung tua yang kuning redup menjadi satu-satunya penerangan. Aku duduk bersama ibu dan adikku, Rina, yang baru berusia 7 tahun, sambil menonton televisi. Ayah sedang bekerja di ruang kerjanya. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Rina tiba-tiba berkata dengan suara kecil, "Kak, ada tante berdiri di depan jendela." Aku langsung terdiam. Jendela besar di ruang tengah itu menghadap ke halaman yang gelap, hanya diterangi remang-remang lampu teras. Jantungku berdebar saat aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sana. "Mana, Rina?" "Nggak ada orang. Mungkin kamu salah lihat," jawabku mencoba menenangkan, meskipun aku sendiri merasa ada yang tidak beres. Rina hanya mengangguk kecil, tapi wajahnya terlihat pucat. Malam itu aku mengantarnya tidur di kamarnya yang berada di ujung lorong. Saat hendak kembali ke kamar, aku mendengar suara pelan, seperti seseorang memanggil namaku. "Dian, Dian." Suara itu terdengar lembut, namun penuh dengan nada menyeramkan. Aku berdiri terpaku di tengah lorong, mencoba memastikan dari mana asalnya. Seketika, bulu kuduku meremang. Suara itu berasal dari dapur, ruangan paling gelap di rumah. Aku memaksa kakiku untuk bergerak, mencoba mengintip ke arah dapur tanpa menyalakan lampu. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu, tapi rasa ingin tahuku lebih besar daripada rasa takutku. Ketika aku sampai di ambang pintu dapur, suara itu berhenti. Namun, di sana, di sudut ruangan yang gelap, aku melihat sesuatu. Wanita berkebaya hijau itu duduk membelakangiku, rambut panjangnya menjuntai hingga lantai. Dia tampak diam, tapi suasana di sekitarnya begitu mencekam. Aku mencoba melangkah mundur perlahan, tapi lantai kayu di bawahku berderak keras. Sosok itu tiba-tiba menoleh dengan cepat. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Pucat, dengan mata kosong yang seperti lubang hitam, dan bibirnya tersenyum lebar hingga hampir menyentuh telinga. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa membeku. Wanita itu berdiri perlahan, kepalanya sedikit miring ke kiri, lalu melangkah ke arahku. Aku berteriak sekencang mungkin dan lari ke kamar ayah. Suaraku membangunkan semua orang. Ayah segera keluar, menyalakan lampu, dan bertanya apa yang terjadi. Tapi saat kami memeriksa dapur, sosok itu sudah tidak ada. Aku mencoba menjelaskan apa yang kulihat, tapi ayahku hanya menggeleng. "Dian, kamu mungkin terlalu banyak menonton cerita seram," katanya dengan nada kesal. Namun, aku tahu betul apa yang kulihat. Dan yang paling membuatku takut adalah bahwa wanita itu memanggil namaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan wanita berkebaya hijau itu terus muncul. Suaranya yang memanggil namaku juga masih terngiang di telinga. Aku merasa dia sedang mempermainkanku. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Suaranya pelan tapi ritmenya teratur. Aku menahan napas. Kamar ini berada di lantai 2, dan di luar jendela tidak ada balkon atau pohon yang cukup tinggi untuk seseorang berdiri di sana. Ketukan itu terus berlanjut. Dengan gemetar, aku memberanikan diri untuk menyingkap tirai. Saat itu, tubuhku langsung terasa lemas. Wanita berkebaya hijau itu berdiri di luar jendela, wajahnya menempel pada kaca. Mata kosongnya menatap lurus ke arahku, dan bibirnya yang tersenyum lebar mulai bergerak, seolah mengatakan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi gerakan bibirnya membentuk satu kalimat, "Aku akan menjemputmu." Aku menjerit keras, membangunkan seluruh rumah. Ayah langsung berlari ke kamarku, menyalakan semua lampu. Ketika dia membuka tirai, tidak ada apa-apa di luar. Ayah mulai marah dan menyuruhku berhenti berimajinasi. Tapi aku tahu,
apa yang kulihat malam itu bukan hayalan. Dan aku juga tahu, wanita itu belum selesai denganku. Setelah kejadian malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Suasana menjadi semakin berat. Meski siang hari, rumah kayu ini terasa dingin, seperti ada hawa yang tidak bersahabat. Ayah tetap bersikap biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, ibu mulai merasakan hal yang sama denganku. Beberapa kali, ibu mengeluhkan suara-suara aneh di dapur saat dini hari, seperti bunyi langkah kaki dan suara piring yang bergeser. Namun, setiap kali diperiksa, tidak ada apa-apa di sana. Rina juga semakin sering terbangun di malam hari dan menangis tanpa alasan. Malam itu, aku duduk di ruang tengah sambil membaca buku. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan rumah sudah mulai sepi. Rina sudah tidur, begitu pula ibu. Ayah masih di ruang kerjanya. Aku mencoba fokus pada buku di tanganku, tetapi entah kenapa mataku terus terpaku pada salah satu sudut ruangan. Ada kursi kayu tua di sana, kursi yang sudah ada sejak kami pindah. Aku merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi itu, meskipun kursinya kosong. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi bulu kuduku terus berdiri. Saat aku hendak berdiri untuk pergi ke kamar, tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip-kedip. Aku membeku. Di tengah keremangan, aku melihat sesuatu di kursi itu. Wanita berkebaya hijau. Dia duduk dengan posisi tubuh kaku, kedua tangannya terlipat di pangkuannya. Wajahnya tertunduk, tapi aku bisa merasakan tatapannya mengarah kepadaku. Aku mencoba berlari, tapi langkahku terasa berat, seperti ada yang menahan kakiku. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya masih sama seperti yang kulihat sebelumnya, pucat, mata kosong, dan senyum lebar yang mengerikan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara tawa pelan, tetapi tawa itu terdengar seperti datang dari seluruh ruangan, bukan hanya dari mulutnya. Suaranya bergema, membuat dadaku terasa sesak. Aku menjerit sekuat tenaga, dan ayah segera keluar dari ruang kerjanya. Ketika dia menyalakan lampu, wanita itu sudah tidak ada. Ayah memandangku dengan bingung, sementara aku hanya bisa menangis sambil menunjuk ke arah kursi. "Dian, kamu harus berhenti membayangkan hal-hal yang aneh," katanya dengan nada kesal. Tapi aku tahu ini bukan imajinasi. Wanita itu nyata, dan dia tidak akan berhenti menerorku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Aku menghubungi seorang tetangga, seorang pria tua bernama Pak Wardi, yang sudah tinggal di daerah ini sejak muda. Ketika aku menyebutkan rumah kami, wajahnya langsung berubah. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada pelan, "Rumah itu punya sejarah yang tidak menyenangkan. Nah, dulu, waktu zaman Belanda, rumah itu milik seorang nyonya kaya. Dia seorang istri pejabat kolonial. Katanya, dia sangat cantik, selalu mengenakan kebaya hijau. Tapi hidupnya berakhir tragis." Pak Wardi melanjutkan ceritanya. Konon, nyonya itu dibunuh oleh suaminya sendiri setelah suaminya mengetahui bahwa dia berselingkuh dengan salah satu pekerja di rumah itu. Suaminya tidak hanya membunuhnya, tetapi juga menyembunyikan mayatnya di dalam rumah. Banyak yang percaya, arwahnya tidak pernah tenang dan terus menghantui tempat ini. Cerita itu membuat darahku berdesir. Aku merasa semua yang terjadi padaku berkaitan dengan nyonya itu. Mungkin dia ingin memberitahuku sesuatu, atau mungkin dia hanya ingin menakut-nakutiku. Malamnya, aku merasa semakin gelisah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan cerita Pak Wardi. Ketika malam semakin larut, aku mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih berat.
suara itu bergerak dari lorong menuju kamarku. Aku memejamkan mata sambil memeluk lutut, berharap semuanya hanya imajinasi. Tapi kemudian, pintu kamarku terbuka perlahan dengan suara berderit. Aku membuka mataku dan melihat sosok wanita berkebaya hijau itu berdiri di ambang pintu. Dia tidak bergerak, hanya berdiri sambil menatapku dengan senyum lebar yang mengerikan. Aku merasa tubuhku kaku, tidak mampu melakukan apa-apa. Wanita itu melangkah perlahan masuk ke kamarku, dan seiring langkahnya, udara di ruangan terasa semakin dingin. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tetapi suaraku tercekat. Wanita itu berhenti tepat di depanku, menunduk hingga wajahnya hampir sejajar denganku. Aku bisa melihat matanya yang kosong, bibirnya yang tersenyum lebar, dan wajahnya yang begitu dekat hingga aku bisa merasakan dinginnya. Kemudian, dia berbisik dengan suara yang pelan tapi sangat jelas. "Pergi dari rumah ini, atau aku akan menjemputmu." Setelah bisikan itu, semuanya menjadi gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi saat sadar, aku sudah terbaring di ruang tengah. Ibu dan ayah terlihat panik di sekitarku, sementara Rina memeluk bonekanya dengan wajah ketakutan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dian?" tanya ayah dengan nada keras, namun di balik suaranya aku bisa merasakan kecemasan. Aku hanya bisa menangis, tubuhku gemetar hebat, dan kata-kata wanita itu terus terngiang di telingaku. "Pergi dari rumah ini, atau aku akan menjemputmu." Aku mencoba menceritakan apa yang kulihat, tapi seperti biasa, ayah menganggapnya hanya halusinasi. Namun, kali ini, ibu tampak berbeda. Dia memelukku erat dan berbisik pelan, "Kita harus lakukan sesuatu, ayah. Dian tidak mungkin mengada-ada." Malam itu, suasana rumah semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela sudah ditutup rapat. Bau anyir samar-samar tercium di setiap sudut rumah. Rina bahkan menolak tidur di kamarnya sendiri dan terus menempel pada ibu. Aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang wanita berkebaya itu membuatku takut untuk memejamkan mata. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara pelan dari arah dapur, seperti suara seseorang yang menyeret sesuatu di lantai kayu. Aku memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Langkahku perlahan, dan setiap pijakan di lantai kayu itu mengeluarkan bunyi berderit. Ketika aku tiba di dapur, tidak ada siapa-siapa. Namun, sesuatu menarik perhatianku. Salah satu papan lantai terlihat sedikit terangkat. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengangkat papan itu. Saat terbuka, bau anyir yang sangat kuat langsung menyergapku. Di bawah lantai, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang manusia yang sudah menghitam. Aku menjerit sekencang-kencangnya, membuat seluruh rumah terbangun. Ayah segera berlari ke dapur, diikuti ibu dan Rina. Ketika mereka melihat apa yang kutemukan, wajah mereka berubah pucat. "Astaga! Apa ini?" Ibu berbisik, tangannya menutup mulut. Ayah tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip-kedip, dan suara tawa pelan terdengar dari belakang kami. Saat kami berbalik, wanita berkebaya hijau itu berdiri di sudut ruangan. Kali ini, dia tidak hanya menatapku, tetapi juga menatap ibu, ayah, dan Rina. Senyumnya semakin melebar, memperlihatkan gigi-giginya yang berwarna hitam. Dia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arahku. Lalu, dia berbicara dengan suara yang sangat dingin. "Kalian menemukan rahasiaku. Sekarang, kalian harus membayar harganya." Lampu tiba-tiba padam, dan suara jeritan menggema di seluruh rumah. Aku merasa sesuatu menarik tubuhku dengan kasar,
dan semua menjadi gelap lagi. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di kamarku. Ibu duduk di sampingku, matanya sembab seperti habis menangis. Ayah berdiri di dekat jendela, wajahnya terlihat kusut. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi," ibu berkata pelan, suaranya terdengar putus asa. Ayah mengangguk, tapi aku bisa melihat bahwa keputusan ini sangat berat baginya. Rumah ini adalah hasil jerih payahnya, tetapi kami semua tahu bahwa tinggal di sini sama saja dengan mengundang bahaya. Namun, sebelum kami bisa berkemas, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara langkah kaki di lorong, bayangan yang melintas di jendela, dan bau anyir yang tidak pernah hilang. Malam terakhir kami di rumah itu menjadi malam yang paling mengerikan. Wanita berkebaya hijau itu muncul di setiap sudut rumah. Dia tidak lagi hanya menatap, tetapi juga mulai mendekati kami satu persatu. Aku melihatnya berdiri di samping tempat tidur Rina, tangannya terulur ke arah adikku yang sedang tidur. Aku berlari untuk menarik Rina, tetapi sebelum aku bisa menyentuhnya, wanita itu menoleh ke arahku dengan tatapan penuh amarah. "Kalian tidak akan pernah bisa lari dariku," dia berbisik, suaranya seperti angin yang menusuk tulang. Kami akhirnya meninggalkan rumah itu dini hari, membawa barang-barang seadanya. Saat kami melangkah keluar, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari balik jendela. Ketika aku menoleh, aku melihat wanita berkebaya itu berdiri di sana, tersenyum dengan tatapan yang mengatakan bahwa cerita ini belum selesai. Kami berhasil pindah ke rumah baru, tetapi teror itu tidak berhenti. Aku sering bermimpi tentang wanita berkebaya hijau itu, dan dalam mimpiku, dia selalu mengatakan hal yang sama, rahasiaku tidak boleh terbongkar. Aku mulai merasa bahwa dia tidak hanya menghantui rumah itu, tetapi juga menghantui hidup kami. Rahasia yang tersembunyi di rumah kayu itu mungkin lebih besar dari yang aku bayangkan, dan aku tidak tahu apakah kami bisa benar-benar lepas darinya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kalian menikmati kisahnya dan tetap waspada dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita misteri selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.